Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Ardiansyah dari Prodi D3 Teknologi Komputer, kelas D3 TK 44 Gabungan 01. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kewarganegaraan saya yang berjudul Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawas berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Menurut Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan wawasan Nusantara. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang wilayah negara yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang lahirnya wawasan Nusantara dipengaruhi beberapa aspek, diantaranya 1. Aspek falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang di dalamnya terdapat nilai-nilai acuan bagi masyarakat terhadap wawasan Nusantara. 2. Aspek wilayah. Wilayah Nusantara menjadi suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. 3. Aspek sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki adat istiadat tersendiri, mulai dari bahasa, kesenian, dan agama kepercayaan masing-masing. Keempat yaitu aspek historis. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang diwarnai pengalaman sejarah dari masa prasejarah kuno, kolonialisme, dan kemerdekaan. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 1. Kepentingan atau tujuan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. Implementasi wawasan Nusantara. Contoh implementasi dalam kehidupan politik. Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Contoh implementasi dalam kehidupan ekonomi. Menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Lalu contoh implementasi dalam kehidupan bidang pertahanan. Menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Lalu berikutnya contoh implementasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.